mengabdi dulu punya ada rencana gitu, ntar umur 20 tahun mau mandiri gitu kan. Ternyata menyenangkan berproses bersama anak-anak gitu. Sampai sekarang di Maumere itu juga karena anak-anak gitu sih. Ini Owen Podcast, datang duduk borak. Welcome to Delawan Podcast. Datang duduk borak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Welcome to home. Selamat datang di Delawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang cantik seperti teman-teman saya di sebelah. Ada Mbak Yuse. Halo semuanya. Nah, ini ada teman saya yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Dari Batavia ya. Jakarta. Oke, orang-orang ibu kota nih. Ini juga sebuah kota yang sangat menyenangkan untuk didatangi. Oke, siap. Nah, Mbak Yuse, ya, oke. Panggilan Yuse ya? Yuse. Kenapa? Nama panggungnya Yuse. Gitu. Oke. Nama aslinya Yuli Setiawati. Oke. Cuman karena tinggal di sebuah komunitas yang banyak anaknya, waktu itu sekitar 40 anak, ada yang namanya Yuli, ada yang namanya Wati, ada yang namanya Tia, ada yang namanya Seti. Jadi dipanggilnya Yuse. Jauh ya, tapi jauh namanya mereka ya. Setiawati itu sebagai Yuse gitu ya. Oke, saya pikirnya anak-anak Yakuza gitu kan. Iya. Keren. Jauh ya. Oke, siap. Nah, Mbak Yuse, kok bisa ke Maumere dan terdampar di Maumere? Apakah memiliki suami orang Maumere atau kekasih hati Oh orang gitu, Maumere? lagi mencari. Oke, Lagi siap. mencari kekasih hati di Maumere gitu ya. Siap. Dan Mencari jodoh. Oke, dan teman-teman yang nonton ini bisa komen di bawah, saya kasih nomornya Mbak Yuse ya. Bahkan saya kasih alamat rumahnya, Iya, nama orang tuanya. Langsung kasih belis. bisa. Tapi kalau yang nonton ini terus ada yang komen orang Maumere, mau ya? Mau aja. Oke. Mau aja. Ya lo murahan banget. Mauan ya? Murahan banget. Mau aja gitu. Oke, siap. Banyak teman-teman saya yang nontonin jomblo ya. Nah gitu. Semoga ada yang jomblo ya. Oke. Jangan lupa @Instagram. Oke, siap. Disebutkan di sini nggak apa-apa. Oke, nah Mbak Yusi punya kepentingan apa bisa datang di kabupaten kami nih? Mau melihat sekolah-sekolah yang ada di Maumere, SMP dan teman-teman SMA yang ada di Maumere ini sekolahnya keadaannya seperti apa sih? Oke, luar biasa. Kayak mulia sekali gitu ya. Padahal enggak. Ada masuk terselubung. Luar biasa. Apakah mau nyalek gitu? Itu mencari jodoh. Oke, Cari jodoh orang cari Maumere. jodoh Aduh. orang Maumere, luar biasa. Kenapa nggak pilih kabupaten lain? Kenapa kok Maumere ini? Karena melihat letak geografisnya yang sepertinya tiketnya jauh gitu, nggak bisa beli sendiri ya kan, yang harga pesawatnya mahal, nggak bohong, karena memang di Maumere sepertinya menyenangkan, terus kan di timur Indonesia, jadi mau lihat keadaan kan biasanya di ibu kota aja nih, di Jakarta atau di sekitar Pulau Jawa, terus mau melipir ada nggak sih hal-hal yang bisa diambil di Maumere gitu, ada yang membedakan nggak gitu sih. Yes. Nah, jadi Mbak Yuse ini adalah teman saya baru-baru ini. Iya, kita ketemu beberapa hari yang lalu. Dan saya tertarik untuk mengajak Mbak Yuse mengisi akun channel YouTube Delawan Podcast yang sangat keren dan hits di Kota Maumere. Akhirnya diundang ke YouTube hits Maumere ini. Yes. Dan kami kemarin sempat bahas karena saya dan teman-teman saya dari Relawan Mengajar, kami dari Kointoksika dan Mbak Yuse dari Sanggar Akar dari Jakarta, dan punya tim atau ya pokoknya datang dengan membawa nama Presisi. Nama Presisi. Oke, siap, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Sanggar Akar dan Presisi. Mungkin Aduh ini ntar bahasanya serius nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini agak serius sedikit ya. Nggak apa-apa. Kalau hal penting kita serius loh. Ya menyiarkan ya. Siapa tahu teman-teman di Maumere ada yang mau jadi relawan juga. Yes. Ya kan. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta, di sini ada temennya. Oke, siap. Kami di sini membantu. Yes. Apa nih kita ceritain Sanggar Akar? Yes. Jadi ceritanya Sanggar Anak Akar itu adalah sebuah komunitas belajar didirikan tahun 94. Jadi kita fokusnya memang ke pendidikan. Lalu tahun 2000 sebenarnya itu kan Sanggar Akar adalah sebuah institusi yang dulunya dibangun sama ISJ, Institut Sosial Jakarta. Okay. Yang anak-anaknya tuh pada tahun itu banyak yang di jalan, banyak anak-anak yang memang tinggal di rel kereta, terus pokoknya anak-anak marginal gitulah. Nah, lalu kita bikin rumah belajar, mungkin sama kayak teman-teman relawan yang ada di Sika ini, bikin rumah belajar, lalu bikin kegiatan-kegiatan. Waktu itu basisnya memang musik, teater gitu, karena memang pendekatannya kayaknya menyenangkan kalau kita lewat musik, lewat kesenian, karena kan anak-anak dari jalan yang belum bisa baca tulis berhitung gitu kan.
Terus tahun 2009 kita sudah sampai di 2009 gitu bikin sebuah sekolah bangunan. Sekolah di mana sekolahnya memang dikhususkan untuk teman-teman yang butuh sekolah ini loh. Seperti itu. Oke, Sampai salah sekarang. satunya? Salah satunya saya. Yeay. Salah satunya adalah saya produknya Sanggar Anak Akar. Oke, luar biasa, Kak. Luar biasa. Nah, Gitu. dan mungkin bisa diceritakan tentang presisi itu sendiri. Nah, ya ini sebuah program yang bagus. Ya, ini promosi program. Oke, apa? Nggak Ya, apa? jadi memang sebenarnya kita ada yang tergabung di Presisi ini ada 3 komunitas, 3 institusi gitu. Ada Sanggar Anak Akar, ada Good School Ecosystem, dan Erodio Indonesia. Jadi memang ini sekolah-sekolah alternatif yang aku bilang 2009 kita bangun sekolah. Jadi kita bikin kurikulum sendiri, bikin model pembelajar sendiri, dan salah satunya ini yang lagi kita sosialisasikan di Maumere dan beberapa kota-kota 10 kota di Indonesia. Jadi nggak cuma ada di Sika, tapi ada di Jayapura, lalu ada di Aceh, terus ada di Magelang, Karanganyar, dan segala macamnya 10 sekolah ini. Kalau untuk di NTT sendiri berapa sekolah? Ada 10. Ada 10. Ada 10 sekolah. Dan ada di? Ini sebutin aja nggak apa-apa? Boleh, boleh. Ada SMA 1 Maumere, ada SMK 1 Maumere yang di kota ya, terus ada di SMP 1 Maumere, terus kalau yang di pinggir di luar kota bilangnya Paga, SMP 1 Paga, terus Hewerbura juga ada, lalu Watu Pajung gitu. Oke, siap. Dan pokoknya ada 10 lah di kota. Ada 10. Nah, terus memang program ini kita bawa, kita menawarkan model pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Jadi base learning yang mengutamakan project. Jadi kan bisa nih 3 institusi besar ini nih kita bisa loh mengadakan menyelenggarakan pendidikan dengan model seperti ini. Terus kita menawarkan ke formal, ke sekolah-sekolah formal. Mumpung 2 tahun ini kita lagi pakai kurikulum darurat. Ya, kalau di pemerintah tuh ada namanya di institusi pendidikan kurikulum darurat, di mana sekolah bisa bisa menyesuaikan dengan keadaan yang COVID ini. Terus kita merasa ini kayak bisa masuk deh. Bisa masuk sama pembelajaran kita, terus kita tawarkan, karena kalau nggak menawarkan nggak dilirik-lirik, nggak dikasih kesempatan ya kan. Akhirnya kita tawarkan, kita punya program ini loh, bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ada di Indonesia khususnya kan. Udah akhirnya sama Dirjen Kebudayaan, boleh nih ayo kita bikin bersama seperti itu. Dan menyenangkannya lagi, anak-anak di 10 sekolah ini dan 101 sekolah mereka melihat kontekstual, jadi apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi mereka nggak usah, misalnya di Sika kemarin kan kita menemukan bahwa kamu tahu nggak Tugu MOF misalnya, Tugu tsunami misalnya gitu. Nggak usah belajar jauh-jauh ke tentang si Monas yang ada di Jakarta, tapi kamu nggak tahu sejarah yang ada di sini gitu. Betul. Dan menyenangkan sekali. Dan kebetulan sudah presentasi anak-anak ini, sudah dari 10 sekolah ini udah ada hasilnya. Betul, itu memang kayak pelajaran-pelajaran dulu ya, kita tidak memang kayak saya juga pernah hidup di zaman-zaman dulu ya, saya juga sekolah lah. anak dulu ya, itu kan kayak contoh nama saya Budi, Ibu Budi dan sebagainya. Padahal di sini Budi itu sedikit, mungkin ada yang Markus, Yakobus, gitu kan. Bener. Nama saya Daniel gitu kan, nama saya Jeffrey, terus siapa lagi yang ada di sini gitu. Yes, begitu. Jadi mungkin kayaknya yang dipelajari itu hal-hal yang ada di sini. Yang ada di sini dulu, gitu kan. Kayak kemarin kan kita sempet cerita nih, ya kan? Kemarin kakak di mana? Mungkin kayak Takaiku juga mungkin baru tahu pada saat ini. Iya benar. Kalau Takaiku luar biasa di sini, tahu perjuangannya luar biasa. Iya pahlawan itu kan. Nah itu belum ada yang mengangkat nih teman-teman Presisi. Mungkin kalau besok gitu kan. Nah kita mau bikin program bersama nih niatnya ya kan. Kita akan bikin tentang itu ya. Boleh. Nanti kita bicarakan aman. Nah, jadi kalau untuk Presisi sendiri, manfaatnya nanti yang bakalan teman-teman dapatkan dari Presisi sendiri setelah dari sini. Dari sini. Yes. Jadi memang pengennya nih teman-teman siswa, khususnya guru juga sekolah yang hadir yang ikut program ini, inginnya tuh ketika nggak usah pikir belajar tuh susah gitu kan. Belajar itu harus di dalam kelas, lalu belajar itu menilainya itu susah, tapi kita mau bawa pelajar yang ada di kelas itu di real life gitu. Maksudnya ketika anak sudah keluar kelas atau dia ketika sudah hidup hidup mandiri gitu, udah dapat ijazah dan segala macam, mereka tuh tahu oh ini loh Maumere ini ada ini loh. Jadi mereka udah kenal potensi-potensi lokal yang ada di sini. Seperti itu.
Oke, siap. Nah, untuk relawannya sendiri, tadi kan Mbak sempat singgung tentang relawan nih. Kalau relawan di Kabupaten Sika ini ada berapa saat Ada ini? 10 orang gitu. Jadi siap. memang kita pengen ajak tuh kayak misalnya karena aku kan cuman mendampingi aja kan dari jauh, tapi kan yang melihat lingkungan sekitarnya, terus kontekstualitasnya di sekitar sekolah, pengennya memang teman-teman muda, ada juga sih yang tua ya. Ya pokoknya teman-teman yang memang punya kapasitas difasilitasi gitu ada di Maumere. Maumere tuh benar-benar 10 teman-teman fasilitator yang tinggal di Maumere. Pun di tempat-tempat lain, misalnya kayak di Kutai Kartanegara ya teman-teman yang di situ gitu. Oke, siap. Nah, dan setelah program ini berakhir misalnya, setelah Ya. program ini berakhir, apakah tetap ada komunikasi dan tetap ada kayak Nah, ini ada tindak lanjut dari relawan-relawan ini? menarik relawannya ya. Yes. Jadi ini bersyukur sekali, ini mengapresiasi teman-teman fasilitator yang ada yang ikut program presisi gitu. Oke, Dan hormat khususnya sebelumnya. iya gitu kan. Apalagi teman-teman yang 10 teman-temanku yang baru di Kabupaten Sika yang sekarang udah jadi keluarga. Jadi mereka kan kita nggak tahu nih program ini program pemerintah biasanya sampai berapa lama, Betul. apakah ini akan sustain setahun 2 tahun, tapi kan kita memang harus tetap ada pendampingan di setiap sekolah kan. Terus kemarin sempat ngobrol-ngobrol karena ini bulan terakhir kita melaksanakan kegiatan presisi, terus mereka berencana untuk bisa nggak sih ini kita bukan hanya di sekolah tapi di apa ya, teman-teman memang yang karena kita basicnya anak-anak, kita pengen mengedukasi anak-anak gitu, bisa nggak ini dibawa di luar konteks sekolah, misalnya di komunitas, terus teman-teman relawan yang memang pengen mengadopsi presisi ini. Jadi teman-teman 10 ini mereka sepertinya akan bikin komunitas tersendiri di sini, terus akan mengajak banyak orang untuk ikut gabung gitu. Dan kita sebagai 3 institusi Sanggar Anak Akar, Good School dan Erudio itu silahkan saja karena menyenangkan kan. Dan mereka kayaknya sepertinya mau mandiri, mau cari funding sendiri dan segala macam. Oke, siap. Dan itu memang betul kita sangat mengharapkan karena memang di Kabupaten Sika itu butuh anak-anak muda seperti itu dan butuh sekali anak-anak muda yang peduli tentang pendidikan. Pendidikan, Betul. benar. Ternyata Karena- banyak banget potensinya. Betul, karena banyak sekali yang terjadi di Kabupaten Sika ini. Contoh kemarin sempat saya cerita bahwa kami punya komunitas relawan mengajar dari Kuentok Sika. Kami mengajar di Wair Bukan, sempat Ya. kami diskusi juga untuk mengajar ke sana. Jadi teman-teman di Wair Bukan tuh bahkan ada yang tidak tahu presiden sekarang, Iya, benar. bahkan anak-anak tidak tahu Indonesia merdeka kapan. Iya, benar. Bahkan mereka di sana itu uang itu tidak menjadi nilai, sebuah nilai. Jadi mereka tuh di sana tuh masih menjadi sistem barter, Iya. seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya kita juga tertarik dengan apa yang sempat disampaikan Sanggar Agar kemarin di diskusi kemarin tuh, kita sangat tertarik. Jadi mungkin kami akan berkolaborasi bersama. Iya, kita harus teman-teman berkolaborasi. semua. Yes. Mumpung masih ada kita berdua di sini, jadi nggak mau meninggalkan Maumere tuh ya udah, program selesai udah gitu. Pengennya Oke, ada yang siap. dilanjutkan. Oke, Ih, menyenangkan siap. sekali ternyata ada yang ngelirik. Siap. Nah, dan untuk Mbak Yuze sendiri nih, Yes. di Maumere sendiri sudah berapa lama nih? Ini bulan ini kali kedua aku di Maumere. Oke. Jadi bulan September lalu aku dan temanku udah kesini, udah melihat sekolah, kenalan sama sekolah, terus ketemu fasilitator karena bulan-bulan lalu tuh kita cuma lihatnya daring. Aduh, nggak enak banget biasanya kegiatan nggak daring kan. Terus daring, terus yang sekarang udah kedua kali dan udah 1 minggu. Hari ini pas 1 minggu. Oke, luar biasa. Rencananya sampai kapan di Maumere? Sampai dapet jodoh lah Maumere. Enggak Oke, sampai. Diaminin dulu ya. Sampai mati ya? Amin. Aduh, sampai Senin ini sih. Oke, luar biasa Pengen. ya. Pulanglah kamu ya. Diusir ya. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak karena Ya. Mbak udah mau mampir di Sabun channel YouTube Ya. walaupun hanya sebentar di Maumere hanya sampai Senin, akhirnya balik lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan kita doakan sukses Amin, terus amin, untuk amin. Mbak Yuze dan tim-tim dari Sanggar Akar juga maju terus. Oke deh, Mbak Yuze yang sangat sangat bomber ya. Bomber tuh dalam bahasa daerah Sika tuh gemuk. Oh, body shaming nih. Iya. Enggak, itu bomber tuh salah satu pujian loh. Ada kaca, mohon di belakang aja dulu. Saya juga bomber, jadi kita dudukin bomber semua. Oke deh. Nah, Mbak Yuze, kenapa suka terhadap anak-anak? Apalagi kan Mbak Yuze belum punya anak. Oh, sudah suka ya? Iya. Buat dong. Aduh. Motivasi ini ya. Ya, ini jaga image dulu.
Soalnya udah ntar kalau ada sekolah yang nonton ya kan. Sebenarnya mohon maaf ya, mungkin ada sekolah yang nonton ini, kita sebenarnya pembicaranya santai. Iya, Jadi santai, kita santai. tidak ada yang kalau Iya. kita terlalu formal juga Iya. yang nonton ini Bosen. boring. Iya, benar-benar. Iya. Milenial. Oke. Iya, boleh diceritain? Oke. Iya, jadi memang kenapa suka anak-anak karena tinggal di Sanggar yang setiap hari setiap hari ya memang ketemu anak-anak, kegiatannya bersama anak-anak gitu kan. Terus pas tinggal di Sanggar, pas udah umur berapa 17 tahun tuh pasti kita ditanyain ketika anak-anak yang tinggal di Sanggar terus hidup di Sanggar, belajar di Sanggar, kita ketika ada namanya masa transisi di mana ketika umur 17 tahun 18 tahun kan biasanya anak-anak galau nih. Kalau lu abis umur segini mau ngapain gitu kan. Nah, mereka memang sudah mempersiapkan kita karena sudah ditempa dari dulu. Jadi kita tahu maunya kita tuh apa gitu kan. Terus ditanyain kamu nanti mau ngapain gitu kan. Yang pasti aku mau kuliah aku gitu ya kan. Terus yang kedua melihat bahwa anak-anak ternyata ada anak-anak yang banyak sepertiku yang hidupnya lebih miris gitu kan, yang nggak ada orang tua, terus masih masih butuh pendidikan. Terus kalau aku keluar dari Sanggar siapa lagi nih, terus kan memang kalau tinggal di Sanggar ya dia harus kalau mau belajar mau mengajar anak di Sanggar gitu, mau jadi relawan kan nggak ada yang 24 jam gitu kan, nggak ada yang siapa sih mau jadi volunteer tapi hidup bersama anak-anak gitu kan. Akhirnya aku memutuskan ya udah mau mengabdi dulu gitu. Mengabdi dulu punya ada rencana gitu, ntar umur 20 tahun mau mandiri gitu kan. Ternyata menyenangkan berproses bersama anak-anak gitu. Sampai sekarang di Maumere itu juga karena anak-anak gitu sih. Jadi memang senang aja sama anak-anak. Oke. Dan kita berharap setelah konten ini Mbak Yusi juga segera memiliki anak. Amin. Bapaknya, siapa yang mau jadi bapaknya? Horo ya. Oke, dan saya tidak bisa menyatakan bahwa saya mau menjadi bapaknya karena saya juga punya pasangan Karena ya. sudah punya pasangan. Mau jadi bapak ya? Yes, Oke. saya sangat menyayangi dan sebentar lagi saya punya keturunan. Selamat dulu buat Oke nih, dan di penghujung podcast kami biasanya Mbak Yuze di terakhir podcast kami itu ada yang namanya motivasi. Nah, jadi kami pingin tuh ada motivasi dari Mbak Yuze sendiri, apalagi Mbak Yuze ini kan orang ibu kota, Sanggar Akar yang sangat terkenal. Oke. Khususnya di Sika ya Yes. kan, teman-teman di Sika karena menyenangkan sekali, sudah 2 kali kesini terus minggu di sini. Memang aku melihat banyak potensi yang ada di sini. Jadi ketika ngobrol sama Kak Daniel atau teman-teman relawan lain dari relawan mengajar Koin untuk Sika pun ternyata karena kita konsennya sama anak-anak, kita berdua juga dan teman-teman yang punya konsennya sama anak-anak, kita melihat di Maumere ini potensinya banyak banget. Kita bikin program tuh kayaknya banyak banget kan karena kita menemukan masalah di lingkungan sekitar. Jadi jangan cuman orang tua yang hanya peduli sama anak-anak dan pendidikan di Maumere. Dan semoga teman-teman mahasiswa, teman-teman muda, SMA pun bisa kan, kita mau memberikan kontribusi bukan hanya sekedar uang gitu, itu juga juga bisa dalam hal lain, mengajar contohnya. Jadi semoga kesadaran teman-teman muda di Maumere, di Sika khususnya bisa terbangun sih, melihat potensi anak-anak yang ada di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Yuzi. Dan untuk teman-teman semua, saya informasikan bahwa teman-teman yang mau bergabung bersama kami di Relawan Mengajar gratis, teman-teman gratis mau bergabung, nanti bisa kontak saya, ada satu nomor, ada saya punya, atau bisa langsung komen di bawah, siapa yang mau ikut nih Relawan Mengajar, Relawan boleh Mengajar, nih, langsung saya komen balas dan saya kasih punya nomor untuk kalian hubungi untuk menjadi Relawan Mengajar. Jadi kita Relawan Mengajar dari Koin untuk Sika itu kita setiap hari Sabtu, kita bakalan kumpul. Kita biasanya jam 9 kita berangkat, kita mengajar dari jam 10 sampai dengan selesai. Setelah itu kita pulang. Dan kita mengajar sini kita tidak dibayar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bersama kami menjadi relawan mengajar, bebas. Kalian mau mengajar apa saja, nanti sampai di sana nanti kita bisa sesuaikan dengan pelajaran sebelum-sebelumnya. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Gantian kan tadi ditanya-tanya ya, sekarang nanya. Nah kalau di relawan mengajar mau lihat tahu dong kondisi anak-anak yang sekarang diajak buat bergabung. Oke, nah anak-anak yang diajak buat bergabung kurang lebih dari mereka itu sekitar 20-an orang. 20-an orang dan mereka di sana itu bisa dibilang dari 20 orang itu yang mungkin yang tahu baca mungkin hanya 1-2 orang saja. 1-2 orang. Yes, 1-2 orang saja. Dan itu yang kemarin sempat kita temukan itu ada yang dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu belum tahu baca. Belum tahu baca, belum tahu tulis. Bahkan
bakal sangat parah dari itu. Yes, jadi itu banyak dan itu banyak yang kita temukan di sana dan itu bukan saja di OR, bukan. satu wilayah itu. Satu wilayah itu. Ada juga sekolah di yang kita banggakan pulau Bangka Batang. Itu ada satu sekolah di sana dan gurunya cuma satu. Itu saya share di sini. Gurunya cuma satu di sana dan kalau kalian mau nanti kalian bisa tanya saya atau pergi ke sana sendiri. Supaya kalian tahu. Saya sempat beberapa kali ke Bangka Batang mengajar di sana dan gurunya hanya satu di sana. Dan bukan orang Maumere ya. Bukan orang Maumere. Hormat, bukan orang Maumere. Makanya anak-anak muda ayo. Anak muda orang Maumere. Ayo, guru di sana cuma satu dan bukan orang Maumere. Oke? Dan bekerja sama anak-anak itu awet muda. Lihat betul. keadaannya. Yes. Bisa ditanyakan umurnya di komen. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yes. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.